Baik, selamat malam untuk kita semua. Salve, Salam. Yang berbahagia Ibu Laurencia bersama anak Stanley, keluarga yang datang dari Momere dan keluarga besar Momere yang ada di Soe, juga teman-teman guru dari SMA Al-Ikhlas, juga dari SMA Negeri Noebeba, teman-teman katekis umat KUB Santisima Trinitas, Bapak Ibu, tetangga, undangan, umat beriman yang terkasih. Tuhan sungguh baik. Sore hari ini kita diundang oleh Ibu Rensi dan anak Stanley. Kita mau menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan atas keberhasilan mama dan anak. Anak Stanley hari ini kembali dengan status baru. Serda Carlos Stanley de Reynolds yang telah dilantik tanggal 5 September 2024 sebagai seorang prajurit TNI Angkatan Laut, Korps Penerbangan di Surabaya. Juga Mama Laurencia yang lulus P3K Provinsi dan SK Penempatan 2024 di SMA Negeri Noebeba, juga sertifikasi gurunya. Memang 2024 merupakan tahun penuh berkat. Kita percaya bahwa setiap keberhasilan kita tidak terlepas dari bantuan dan rahmat Tuhan. Rahmatnya selalu tercurah kepada orang yang terbuka hatinya. Kasih dan penyertanya menyanggupkan Ibu Rensi sebagai seorang single parents membesarkan putra semata wayangnya. Dan kini mama anak telah berdiri kokoh. Mama sebagai seorang guru P3K dan anak sebagai seorang TNI Angkatan Laut. Dalam nada syukur ini, mari kita siapkan hati untuk memulai perayaan misa syukur kita pada malam hari ini. Kita berdiri sambil menyanyikan lagu pembuka. Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah kalian tetap hidup bersatu dengan Dia, hendaklah kalian berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama roh. Selamat malam untuk kita semua. Ibu Rensi dan anak Stanley yang berbahagia bersama keluarga, Ibu Bapak, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih. Dalam nada syukur atas rahmat dan kasih Tuhan yang terlimpah atas keluarga ini, dalam diri Ibu Rensi, juga anak Stanley, yang dianugerahkan rahmat dan berkat dari Tuhan bagi mereka. Kita semua yang hadir menyatukan hati kita sembari memohon kemurahan Tuhan untuk selalu hadir dalam keluarga ini,
selalu menyertai Ibu Rensi dalam segala aktivitas hidup dan pekerjaan yang baru ia terima dengan SKP 3K-nya. Juga anak Stanley yang memulai aktivitas sebagai anggota TNI Angkatan Laut. Semoga Tuhan yang Maha Kasih senantiasa menyertai mereka, menuntun mereka dalam setiap tanggung jawab yang diemban, juga menyertai seluruh perjalanan hidup mereka masing-masing. Kasihanilah kami, kasihanilah kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Ya Kristus, kasihanilah kami. Allah di surga. Syukur bagi Tuhan kita. Bapa Maha Murah, Pencipta semesta, manusia di dunia, Buah kaya dan agung. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, nyanyikan gloria. Padakan syukur bagi Tuhan kita. Yesus penyelamat, pahlawan abadi, serahkan dirinya bagi selamat dunia. Pujilah Tuhan, nyanyikan gloria. Padakan syukur bagi Tuhan kita. Berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau memberikan teladan agar saling mengasihi. Semoga kami semakin rendah hati untuk berdamai dengan setiap orang, supaya terwujudlah kasih sejati di dunia ini. Terimalah syukur keluarga Ibu Rensi atas kebaikan cinta yang Engkau anugerahkan dalam dirinya dan putranya Stanley. Sembari kami memohon kemurahan untuk menyertai mereka dalam tugas dan tanggung jawab di hari-hari yang akan datang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus.
Saudara-saudara, jika di antara kalian ada perselisihan, apakah salah satu pihak sampai hati mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kalian bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tanganmu, tidakkah kalian sanggup mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidak tahukah kalian bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Meskipun demikian, jika kalian harus mengurus perkara-perkara biasa, urusan itu kalian serahkan kepada mereka yang tidak berarti dalam jemaat. Hal ini kukatakan untuk membuat kalian malu. Tidak adakah di antaramu seorang yang berhikmat yang dapat mengurus perkara saudaranya? Adakah saudara yang satu menuntut keadilan terhadap saudara yang lain justru pada orang yang tidak beriman? Adakah perkara di antaramu saja, antara seorang saudara terhadap saudara yang lain, telah merupakan kekalahan bagimu? Mengapa kalian tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapa kalian tidak lebih suka dirugikan? Sebaliknya, kalian sendiri melakukan ketidakadilan. Kalian sendiri mendatangkan kerugian, dan hal itu kalian lakukan terhadap saudara-saudaramu sendiri. Atau tidak tahukah kalian bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kalian dahulu demikianlah adanya. Tetapi kalian telah memberi dirimu disucikan, kalian telah dikuduskan, kalian telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu yang
Dan kutetapkan agar pergi dan berbuah, dan buahmu itu tinggal tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus mendekati sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebut rasul. Mereka itu adalah Simon yang diberi namanya Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, juga Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha mencama Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang di situ disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bahagia bersama seluruh keluarga, ibu bapak, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih. Orang Latin itu selalu mendefinisikan manusia menurut ciri-ciri yang menjadi kekhasan manusia itu. Dan itu mereka ungkapkan dengan sebutan-sebutan khas kepada manusia. Mereka menyebut manusia misalnya homo faber, artinya manusia pekerja. Manusia pekerja. Mereka juga menyebut manusia sebagai homo oratio, makhluk yang berpikir. Jadi kalau kita tidak pakai kita punya otak untuk berpikir, berarti kita bukan manusia. Atau juga mereka menyebut manusia sebagai homo oratio, makhluk yang berdoa. Maka menjadi jelas bagi kita semua, yang bisa berdoa itu hanya manusia. Kalau manusia tidak berdoa, mungkin dia bukan manusia, atau sejenis hewan. Karena kita yakin bahwa hewan tidak berdoa. Maka kalau manusia tidak berdoa, maka dia memang mirip-mirip infrahuman, ya, makhluk infrahuman. Nah, kita bicara satu hal khusus dalam hubungan dengan kekhasan manusia itu, yaitu homo oratio, manusia sebagai makhluk pendoa. Memang kekhasan doa itu menjadi kekhasan makhluk yang namanya manusia. Makhluk yang namanya manusia. Hewan biar dilatih bagaimanapun untuk berdoa, memang mungkin gerak tubuhnya. Sekarang di TikTok itu banyak anjing yang dilatih untuk juga bisa berdoa. Bagaimana kita hidup butuh udara untuk kita bernapas, maka sebagai orang beriman
kita butuh doa untuk tetap hidup sebagai orang beriman. Dan saya yakin setiap kita punya pengalaman-pengalaman pribadi bagaimana kekuatan doa itu kita alami dalam kehidupan kita. Saya juga yakin Ibu Rensi sebagai ibu tunggal punya niat hati sendiri dalam doa-doanya untuk anak Stanley yang telah selesai. Saya juga yakin bahwa Ibu Rensi punya satu harapan yang ia ungkapkan dalam doa-doanya bagi perjalanan hidup keluarga mereka. Saya juga yakin bahwa Ibu Rensi punya doa tersendiri untuk niat hatinya menjadi seorang pegawai. Pasti dalam ketekunan mungkin tidak hari ini terjawab, mungkin tidak besok, tapi yakin bahwa Tuhan tidak mungkin tutup mata untuk sebuah hati yang terus-menerus memohon kepadanya. Tuhan tidak mungkin membiarkan doa-doa kita seperti angin yang berlalu begitu saja. Tetapi pada waktunya doa itu akan menjadi nyata. Makanya selalu kita bilang semua itu indah pada waktunya. Memang betul indah, tapi memang harus doa dulu supaya semua bisa menjadi indah. Doa dulu baru semua bisa menjadi kenyataan yang membuat kita merasa indah sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Bapak Ibu, berdoa dalam bacaan Injil tadi semalam suntuk untuk memilih orang-orang yang tepat, sehingga mereka itu disebut rasul, dan kemudian mereka mewartakan kebangkitan Tuhan sampai kepada kita hari ini. Artinya doa memiliki kekuatan untuk sebuah maksud yang penting. Doa memiliki sebuah jalan untuk kita menemukan yang terbaik, dan itu telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Kalau kita mau kita punya niat tercapai, jangan putus untuk berdoa. Jangan putus. Kalau kita merencanakan sebuah masa depan yang baik, mungkin kita perlu kusuk dalam doa. Kita perlu mencari waktu untuk tetap ada dengan Tuhan. Kita perlu menyisihkan kesibukan kita, selalu hadir kepada Tuhan untuk sebuah hal yang kita inginkan. Memang saya yakin kita semua orang Katolik berdoa, betul. Tapi bisa jadi doa kita tidak tepat, atau doa kita tidak serius, atau doa kita tidak berpengharapan, atau doa kita tidak berkekuatan, karena kita berdoa hanya di bibir saja. Kita pun kandang babi belum kasih makan. Kita punya mulut salam Maria 10 kali, tangan pegang rosario, tapi pikiran kita di tempat lain. Bisa jadi. Atau kita sudah berniat untuk berdoa, tapi kemudian kita sendiri yang alpa dengan niat kita. Orang juga yang tembus 9 hari, karena baru hari ketiga dia sudah alpa. Baru mau sembahyang, sudah ada urusan sana, urusan sini, akhirnya lupa buang ini dia punya novena. Banyak kali kita tidak kuat dalam sebuah niat untuk berdoa. Banyak kali kita tidak tekun. Banyak kali kita cepat putus asa karena doa kita tidak pernah dikabulkan. Putus asa, dan kemudian biar sudahlah, doa-doa terus dan Tuhan tidak kasih. Ingat, Tuhan sangat mengerti dengan kita punya maksud dan tujuan. Ikut kita punya mau. Padahal Tuhan punya cara sendiri, Tuhan punya jalan sendiri, dan Tuhan punya rencana sendiri untuk setiap maksud kita.
Kita hanya dibutuhkan sebuah kerendahan hati untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dan itu butuh kesabaran. Kita punya tanggung jawab untuk memohon ya, dengan penuh pengharapan. Tidak untuk memaksa. Tidak untuk mendesak Tuhan untuk ikut kita punya mau. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, saat mana yang kita butuhkan. Itu yang Tuhan mau untuk kita, bukan hari ini, juga mungkin bukan besok. Tapi Dia tahu waktu yang terindah untuk maksud kita. Bapak Ibu saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, doa juga tidak hanya sekedar sebuah permohonan, tetapi doa juga adalah sebuah kekuatan ketika kita berhadapan dengan tantangan-tantangan kehidupan. Doa juga membuat kita menjadi tenang batin kita untuk menghadapi persoalan-persoalan hidup. Juga doa membantu kita untuk melawan kekuatan-kekuatan jahat. Karena itu kita memohonkan kemurahan Tuhan untuk menyertai mereka. Terutama anak Stanley ini, angkatan laut ini, di laut terus ini belum tentu tenang seperti kita di darat. Kadang-kadang berhadapan dengan badai yang besar. Sebagai manusia, sebagai seorang TNI, mungkin kemampuannya juga terbatas. Tapi yakinlah bahwa Tuhan lebih berkuasa. Bahkan gelombang laut pun ditenangkan. Badai dan tofan pun diredahkan. Karena itu memang kita selalu berdoa. Setiap di dalam tugasmu, mau jalan tugas, jangan lupa sembahyang. Supaya Tuhan jaga. Karena yakinlah, kalau gelombang, badai, tofan yang besar, Tuhan berteriak stop, Dia stop. Apalagi dengan kita punya badai-badai kehidupan. Yang penting kita selalu ada dengan Tuhan di dalam doa-doa kita. Bapak Ibu saudara-saudari, marilah dengan pengalaman Yesus yang memulai memilih para rasul dengan doa-doanya, kita juga belajar untuk memulai seluruh aktivitas hidup kita, aktivitas bahkan aktivitas harian kita. Mulailah dengan doa, mulailah dengan sembahyang. Biarkanlah Tuhan yang membimbing perjalanan kita satu hari ini. Kita ingat bahwa kita tidur ini juga kadang-kadang tidak bangun. Doa supaya Tuhan kasih bangun kita besok pagi. Kadang-kadang tidur malam, besok pagi tidak bangun lagi, kita sudah selesai. Jadi kita mohon kepada Tuhan, bangunkanlah saya besok pagi agar saya terus beraktivitas sebagai manusia menurut kehendak-Mu. Amin. Gereja di negara-negara berkembang. Semoga Allah Bapa menambahkan gerejanya di negara-negara berkembang agar tidak hanya menonjol karena perhatiannya kepada kaum miskin, tetapi berani pula membela keadilan sosial. Marilah kita mohon. Bagi masyarakat kita, semoga Allah Bapa membuka mata, telinga, dan hati masyarakat kita agar peka terhadap mereka yang tertimpa bencana. Marilah kita mohon. Kita juga berdoa bagi keluarga Ibu Rensi dan Stanley. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah melimpahkan kepada mereka rahmat kasih-Mu. Anugerahkanlah perlindungan-Mu di hari-hari yang akan datang, dan sertailah mereka selalu dalam tugas dan karya mereka. Marilah kita mohon. Kita juga mohon keselamatan kekal, istirahat kekal bagi arwah adik Portasius Raka, kakak Silvanus, kakak Fabiana, kakak Aurelia, adik Florentinus, bapak Koralus KH, mama Marta, mama Mikaela,
Bapak Thomas Keton, Bapak Matias Mulja, Bapak Yosef, Bapak Ilyas Esa, Mama Margareta Mihang, Mama Katarina Keruk, Bayi Gehu, Bayi Heton, Bayi Raga, Nenek Clara Kotin, Nenek Himong, Nenek 2 Peke, Nenek 2 Biru, Adik Kristoforus, Adik Edison, dan para mereka rahmat keselamatan dan istirahat yang kekal di dalam kerajaan-Mu. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di sini, ya Bapa yang Maha Kudus, anugerahkanlah kepada kami rahmat, kebaikan dan cinta-Mu, agar kami terus-menerus percaya akan penyertaan-Mu, dan berikanlah kami kekuatan dalam hidup kami untuk selalu tekun berdoa dengan tak henti-hentinya kepada-Mu. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Kudus, itulah doa dan harapan kami persembahkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Allah Bapa sumber kekuatan, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan kepada-Mu. Semoga ini menjadi kekuatan agar kami tetap setia kepada-Mu. Rahmatilah Ibu Resi dan anak Steni dalam tugas dan tanggung jawab mereka di hari-hari yang akan datang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Bapa yang kudus dengan pengantaran Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus Sabda-Mu. Melalui yang Kau menjadikan segala sesuatu, Dialah mengutus pada kami sebagai Juru Selamat dan Penebus, yang menjadi manusia dan Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagi-Mu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus kami maklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kudus Tuhan, Raja surgawi tinggi. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan
Pujilah yang datang atas nama Tuhan Maha Tinggi. Maha Tinggi. Kudus, 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 kudus Tuhan. Kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Hieronymus dan juga Uskup Emeritus Petrus Turang serta semua rohaniwan. Bapa yang Maha Kudus, rahmatilah Ibu Rensi dan anak Stanley dalam perjalanan hidup mereka, terutama tugas dan tanggung jawab baru yang mereka emban. Bantulah mereka dengan rahmat-Mu dan kuatkanlah mereka dimanapun mereka berada. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami, muliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Surilah memberikan damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Karena Raja yang mulia dan berkuasa
untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus, Kau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. bersama rohmu. Mari kita saling membagi damai. Anak domba Allah, anak domba Allah, kasihanilah kami. Ya Kristus anak domba Allah, kasihanilah kami. Engkau Kristus penebus dunia, kasihanilah kami, ampunilah dosa kami. Anak domba Allah, ya anak domba Allah, kasihanilah kami. Ya Kristus anak domba Allah, kasihanilah kami. Engkau Kristus penebus dunia, selamatkanlah kami, berikanlah kami damai. Anak domba Allah, ya anak domba Allah, berikanlah kami damai. Ya Kristus anak domba Allah, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Tubuh Kristus.
selalu membawa kita maju. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kurban putramu. Semoga dengan santapan suci ini kami diubah untuk semakin mengasihi sesama, sampai kami masuk ke kehidupan kekal. Rahmatilah kedua hamba-Mu Ibu Rensi dan Stanley dalam karya dan tugas mereka akan datang. Limpahilah mereka kasih karunia-Mu agar semangat hidup dan perjuangan menjadi tanda kehadiran-Mu bagi banyak orang. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Semoga kita semua yang ada dalam perayaan Ekaristi ini, tugas dan pekerjaan kita, terutama karya dan kehidupan Ibu Rensi dan anak Stanley di hari-hari yang akan datang. Semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi untuk keluarga Ibu Rensi sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.